بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, ustadz dan semua jamaah di sini, melapangkan dada dan memberkahi hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga dengan bertanya. Izin bertanya ustadz, mohon maaf di luar tema, bolehkah kita menghubungkan ketidakstabilan emosi atau fisik kita dengan takdir Allah? Misal mungkin karena masih terlalu sensitif atau suka sakit sehingga Allah belum mentakdirkan saya untuk hamil dan punya anak. Apakah ini masuk ke dalam suudzon kepada Allah? Saya overthinking sekali mengenai ini. Ustaz, tolong doakan saya dan perempuan lain pejuang garis dua untuk terus sabar dalam penantian dan yakin apapun takdirnya pasti yang terbaik. Jazakallah khairan. Pejuang garis dua. Ya, jazakallah khairan pertanyaan. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat kita semua. Yang pertama, secara umum, Pak, ini masalah panjang tapi secara umum kita boleh eh, kita boleh beralasan dengan takdir dalam musibah, tapi tidak pada maksiat. Karena yang pertama kali beralasan dengan takdir pada maksiat adalah iblis ketika tidak mau sujud kepada Adam. Adapun musibah, Nabi kita SAW bersabda bahwa ista'in billah wala ta'jiz. Minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah, kata Nabi SAW. Fa in asabaka amrun, dan apabila Anda tertimpa sesuatu, tertimpa musibah, sakit atau fisik dan seterusnya, faqul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qaddarallah, Allah telah takdirkan, dan apa yang Allah inginkan maka itu yang terjadi. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al, jelas-jelas. Bahkan itu disunahkan untuk diucapkan. Kalau ada kejadian yang tidak kita inginkan, yang tidak kita sukai, yang tidak kita harapkan, maka salah satu zikirnya adalah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan apa yang Allah inginkan itu yang terjadi. Wala taqul law anni fa'altu kadza wa lakana kadza. Dan jangan Anda mengatakan kalau aku melakukan ini pasti kejadiannya beda. Kalau aku nggak melakukan itu pasti akan lebih baik. Tidak. Karena kata Nabi SAW, fa inna law, karena sesungguhnya law, andai saja, andai saja, andai saja itu law tuftahu fa inna law, karena andai saja tuftahu amala syaitan, itu buka lapangan pekerjaan buat syaitan. Ya kan? Syaitan nggak dikasih lapangan pekerjaan aja ngerjain kita, hadirin. Ini gimana kalau kita buka lapangan pekerjaan buat syaitan? Ya selesai kita, hadirin. Makanya jadi overthinking, jadi dihabisin sama syaitan. Syaitan hadirin bilang nggak ada kerjaan di sini, tetap datang dia dan tetap ada kerjaan di diri kita. Apalagi tuftahu amalu syaitan, apalagi pintu pekerjaan dibuka sama kita. Jadi jangan bilang andai saja, andai saja, andai saja. Oh, itu kalau andai saja nanti bisa gila orang. Beneran dimainkan sama syaitan. Maka tutup pintu itu. Katakan qadarallahu ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan. Anda mau coba kayak gak akan bisa. Makanya kan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kan inna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apapun yang Allah takdirkan gak akan meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Dan yang meleset gak akan menimpa kita. Gak akan menimpa kita. Jadi justru ucapkan qadarallahu ma syaa fa'al ketika kita terima musibah atau fisik kita seperti ini atau kita masih garis satu, ucap qadarallahu ma syaa fa'al. Itu sunnah Rasulullah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi setiap pasangan khususnya ibu-ibu atau para wanita yang berjuang untuk punya anak, berjuang untuk punya anak hal yang positif, tapi sekali lagi yakinlah bahwa yang paling tahu yang terbaik untuk kita adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang paling tahu yang terbaik buat kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi bagi kita yang memperjuangkan anak, jangan pernah lupa juga hakikat anak. Selain anak adalah kenikmatan, anak adalah anugerah, tapi di waktu yang sama anak adalah amanat dan anak adalah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak adalah ujian, dan ujian anak gak mudah. Jadi Allah yang maha tahu apa yang terbaik buat kita. Jangan terlalu berkecil hati. Dan sebagian wanita-wanita terbaik nggak punya anak. Aisyah radhiyallahu anha nggak punya anak. Aisyah radhiyallahu anha itu kurang spesial apa beliau? Kurang hebat apa? Kurang bertakwa apa?
kurang banyak apa amalannya. Gitu. Salah satu misalnya kiat salah satu ikhtiar punya anak misalnya memperbanyak sedekah. Kurang banyak apa Aisyah bersedekah? Kurang banyak apa? Aisyah tuh radhiyallahu anha itu bisa dapat rizki sekali dapat itu miliaran dan semua dibagi-bagikan sampai lupa beli daging buat buka puasa hari itu. Jadi hari itu juga habis itu uang. Miliaran, miliaran. Bukan 100, 200 juta, miliaran. Langsung dibagi-bagikan. Saking semangatnya bagiin. Sampai lupa buat beli keperluan sendiri. Sampai orang rumahnya bilang, kenapa nggak disisakan untuk beli daging buat buka puasa? Oh kita nggak punya daging ya? Nggak punya. Ya udah habis. Simpel aja gitu. Oh ya kenapa nggak bilang? Sedih. Nggak bilang gitu. Biasa aja. Artinya kurang wali apa Aisyah radhiyallahu anha, tapi tetap nggak punya anak. Makanya ini juga nggak bisa dipastikan, ini pasti karena kurang sedekah, kurang qiyamul lail. Aisyah kurang qiyamul lail apa? Gitu. Aisyah kurang maksimal apa? Radhiyallahu taala anha, ahli ibadah dan jago. Dan beliau jago kedokteran loh, dan nggak punya anak. Beliau jago dalam dunia kedokteran. Salah satu yang terbaik di zaman sahabat, di era Nabi SAW dalam masa kedokteran itu Aisyah radhiyallahu anha, tapi nggak punya anak. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita. Jangan berkecil hati dan kita nggak pernah tahu mana yang terbaik untuk kita. Allah Ta'ala. Dan bagi yang belum punya anak harus berpikir plan B selain beriman dan meyakini bahwa ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan pasif. Dan tidak pasif itu bukan hanya sebatas ikhtiar dan program. Program silahkan tapi cari yang halal. Tapi di sisi lain cari plan yang berikut, cari plan B. Dan di antara plan B adalah anak ilmu. Anak ilmu itu penting. Karena kita tahu bahwa orang tua itu ada dua, orang tua jasad dan orang tua ruh. Orang tua jasad adalah atau orang tua kandung, orang tua sedarah dan seterusnya. Dan orang tua ruh adalah dunia ilmu. Lihat bagaimana lihat bagaimana Imam Nawawi rahimahullah. Lihat bagaimana Syekhul Islam rahimahullah. Tak punya anak secara darah daging, tapi punya jutaan anak ilmu yang sampai sekarang masih mendoakan mereka. Jutaan anak ilmu yang mendoakan Imam Nawawi rahimahullah, mendoakan Syekhul Islam rahimahullah, dan memperjuangkan dan nggak terima kalau sosok-sosok itu dijelek-jelekan orang. Gitu. Dibela, dihormati, dimuliakan, didoakan, karya legasinya dijaga. Ada banyak anak itu ngancurin legasi orang tuanya. Orang tuanya udah bangun legasi capek-capek, perusahaan dibangkrutkan oleh siapa? Anak-anaknya. Tapi lihat nama-nama besar itu. Anak-anaknya setia sampai hari ini, setia, berabad-abad setia. Luar biasa. Kalau kita tanya sama kita, siapa di antara kita yang bisa menilai sesetia apa kita sama buyut kita? Tapi sebelum itu, tahu nama buyut kita nggak? Ya nama buyut saya nggak tahu, apalagi itu tadi. Gimana tahu values-nya, prinsipnya, terus konsepnya? Nggak tahu kita. Kita nggak tahu nih kita setia apa nggak sama kakek-kakek kita di atas. Tapi nama-nama besar di dunia ilmu itu sampai detik ini jutaan anak-anak ilmu dan keturunan ilmu mereka setia dengan konsep mereka. Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus kita pikirkan. Oh berarti saya harus jadi ulama? Enggak juga gitu loh. Ya kalau bisa bagus, tapi kayaknya nggak ada harapan ya. Saya bicara tentang diri saya ya. Jadi ulama tuh berat aja. Artinya yang benar-benar ulama ya syaratnya tuh itu ketatnya minta ampun. Nggak harus tidak harus ke sana, tapi sekali lagi kita harus bangunlah dunia ilmu gitu loh. Masuklah ke dunia ilmu lalu selami dunia ilmu
lalu nanti pintu akan kebuka. Terlalu panjang kalau kita bicara di sini, namun suatu saat kita bisa nyampaikan. Tapi sekali lagi dunia ilmu sangat sangat menarik gitu loh untuk dijadikan legacy buat kita kalau kita wafat nanti. Itu hal yang penting dalam masalah ini. Allah Ta'ala bisa.